Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pranikah dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diizinkan Allah SWT untuk berkumpul pada momen podcast Sakinah Journey. Pada kali ini kita akan membahas tentang komunikasi dan manajemen konflik dalam rumah tangga, perjalanan cinta dalam naungan iman dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita membahas topik yang bisa menentukan arah rumah tangga, tentunya bersama narasumber kita yang luar biasa. Sudah hadir bersama kita Bapak Naib, Bapak Haji Suyatno, SHI, beliau sebagai Kepala KUA Kecamatan Karanghaur. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, baik. Baik, berbicara tentang pernikahan nih Pak, tentu kita membahas topik sekarang tentang komunikasi dan manajemen konflik. Karena percaya nggak percaya ya Pak, bahwa pernikahan bukan tentang siapa yang paling benar, betul ya Pak? Betul. Tapi tentang siapa yang paling mau saling memahami. Nah, berbicara tentang komunikasi, kenapa sih komunikasi itu yang terbuka dan jujur itu penting banget dalam pernikahan Bapak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan Anda, komunikasi itu sangat diperlukan ya. Karena apapun bentuknya, kita bertemu dengan seorang wanita sebelum nikah juga karena komunikasi. Anak-anak bisa berbicara, berkomunikasi dengan masing juga lewat komunikasi kita. Maka dalam rumah tangga itu peran penting komunikasi sangat perlu. Artinya komunikasi harus dibangun dengan baik, dengan transparan, dengan jujur. Dari awal kita harus punya komitmen sebelum kita menikah. Tatkala komitmen-komitmen kita bentuk, kita siapkan, kita persiapkan oleh keduanya, insya Allah rumah tangga itu akan baik dan benar. Karena dengan komunikasi inilah yang akan membuka ruang keterbukaan kita antara suami dan istri, apalagi nanti terhadap anak. Jadi jelas harus sangat dikomunikasi dan terbuka. Komunikasi ini harus dikerjakan dalam rumah tangga. Betul. Gitu. Berarti komunikasi yang terbuka dan jujur itu sangat penting ya Pak. Oh, sangat penting apapun banget permasalahannya Pak. Iya, karena permasalahan bisa terurai kalau ada komunikasi. Betul. Kalau komunikasi tidak ada, yang satu diam mempertahankan kebenarannya, atau diam mempertahankan egonya, kita kan tidak bisa memahami apa faktor apa yang menjadi penyebab konflik ini dan harus bagaimana harus kita selesaikan. Maka komunikasi harus dibangun dengan baik dan transparan. Baik, jadi komunikasi yang jujur dan terbuka itu suatu hal yang wajib dan harus dalam rumah tangga. Namun bicara tentang komunikasi yang terbuka nih Pak, terkadang orang mau berbicara jujur nih dengan pasangannya, tapi kadang khawatir bikin pasangannya tersinggung Pak. Gini, sering yang jadi masalah itu mau jujur tapi akhirnya malah berujung marah-marah. Nah, kira-kira gimana sih Pak cara mengungkapkan atau mengekspresikan perasaan kita kepada pasangan kita tapi nggak membuat pasangan kita itu tersinggung, kira-kira gimana Pak? Komunikasi itu kan ada dua hal ya Mas, yang menurut pendapat saya, komunikasi lugas dan komunikasi yang disertai dengan sebuah emosi. Tapi tatkala kita mau jujur, kita mau terbuka dengan pasangan saya, ya kita juga harus mencari momen-momen yang sangat baik, momen-momen tertentu. Misalnya kita lagi santai sambil bersenda gurau, ada hal-hal yang perlu kita sampaikan supaya mereka tahu. Justru kalau seandainya kita tidak mau terbuka, ada yang tertutupi sama seperti saluran, tatkala lama-lama tersumbat, ya itu akan menjadi satu kemacetan dan bahaya buat rumah tangga. Dan intonasi-intonasi yang disampaikan, pembicaraan yang kita sampaikan inilah jangan bernada satu emosi atau ada satu kemarahan. Ya saya kira kita bangun dengan komunikasi yang sangat baik, dengan rendah hati, atau kita sambil bersantai yang ada di mana. Itu sangat diperlukan dalam rumah tangga. Intinya komunikasi jangan sampai macet, dan yang kedua disampaikan dengan lugas dan benar, dengan tujuan yang benar, jangan sampai tersumbat seperti tadi, terus jangan disampaikan dengan nada yang tinggi. Itulah komunikasi dalam rumah tangga yang sangat diperlukan. Jadi komunikasi yang baik itu
bukan hanya untuk menyampaikan ego pribadi saja berarti ya Pak, Betul. tetapi kita boleh saja mengungkapkan perasaan pribadi kita, tapi dengan cara dan intonasi yang baik. Iya. Jadi Iya. bagaimana pasangan kita itu ketika kita menyampaikan apa yang kita rasakan, dia pun juga memahami tanpa tersinggung gitu Iya. ya Pak. Insya Allah. Terkadang ketika sudah menjadi pembicaraan, kemudian timbul konflik-konflik. Nah, ada juga yang mengatakan gini Pak, ketika konflik dalam rumah tangga itu terjadi merupakan tanda ketidakcocokan dalam rumah tangga. Apakah benar seperti itu Pak? Kalau menurut pendapat saya tidak benar. Kita harus paham ya, kita bertemu dengan calon istri saya, dengan calon pasangan saya, itu kita terlahir dari tempat yang berbeda. Betul. Dari keluarga yang berbeda, dari pendidikan yang berbeda, karakter yang berbeda. Nah, maka di situ akan bertemu dalam satu jenjang keluarga. Maka kita harus tahu sifat dan watak, misalnya istri saya atau calon suami saya Pasangan itu kita. wataknya gimana. Maka saya sering menyampaikan kepada pengantin, dasar pertama yang kita sampaikan, mari kita jalan rumah tangga ini dengan sebaik-baiknya seperti tuntutan Rasulullah. Saya pernah menyampaikan dengan calon, ini pengalaman saya ya, kita pakai pengalaman pribadi. Sebelum nikah saya menyampaikan kepada istri saya, kalau nanti suatu saat saya marah, kamu diam, dan kalau apabila kamu marah, saya juga akan diam. Marahnya saya atau kamu, saya yakin ada yang melatar belakangi. Tapi tatkala misalnya kita marah, kamu menjawab, kamu marah, saya menjawab, akan terjadi satu pertengkaran. Nah, dari sisi ini dapat kita simpulkan bahwa yang namanya rumah tangga itu tidak harus saling marah dan saling menyalahkan. Karena saya yakin tadi yang kita sampaikan bahwa setiap wanita juga ada kekurangannya, kita juga ada kekurangannya. Jangan dilihat kekurangannya ini. Kekurangan inilah yang harus kita tutupi bersama. Kalau kita melihat satu titik calon istri saya di situ atau istri saya ada satu kesalahan dan titik itu dibesarkan, ya akan menjadi salah semua. Gitu loh. Kalau istri juga sama, tatkala memandang saya misalnya ada satu titik salah dan salah itu dibesarkan atau kekurangan itu dibesarkan, juga akan menjadi satu masalah juga. Maka titik itu jangan dilihat, titik itu kalau bisa ditutupi, dihilangkan dengan kekurangan-kekurangan kita tutupi bersama-sama. Baik. Jadi kesalahan-kesalahan atau misalnya titik-titik yang kita besar-besarkan ya suatu saat akan menjadi besar. Hal yang kecil dibesar-besarkan. Iya, maka ya dalam rumah tangga sering saya sampaikan jangan merasa benar. Betul. Kalau kita urusan dengan orang lain, boleh, kita harus benar. Tapi kalau rumah tangga nggak ada yang benar. Karena saya yakin kalau Anda merasa benar, pasti akan tinggal di sana. Saya merasa benar akan tinggal di sini. Nggak ada ketemu ujungnya. Tidak ada berarti, titik Pak, ya? temu. Maka Jadi, yang salah itu segera betul. dimaafkan. Jadi konflik dalam rumah tangga itu berarti bukan tanda kita tidak cocok, tetapi itu adalah bentuk bagaimana kita saling menguatkan satu sama lain. Saling ya, Pak, ya? menguatkan dan saling mengisi dan ketika menutupi terjadi- kekurangan. Iya betul. Ketika terjadi permasalahan, yang satu marah, yang satu ibaratnya api nih. Iya. Jadi yang satu lagi jangan pula jadi api, jadi Jangan- air ya Pak ya. iya. Iya betul. Kan nggak ada lawan. Kalau iya. misalnya kita marah misalnya saya dari pulang kerja udah capek, udah urusan sampai sana sampai rumah diam. Terus istri udah, kenapa sih datang-datang kamu marah? Iya. Itu misal, Iya. ya tambah jadi. Tapi kalau istri misalnya, ini bapak Lagi ini panas yang satu lagi nggak pas nih, lagi agak emosi, saya diem. Gitu. Nah nanti setelah itu baru dikomunikasikan Iya. sorenya atau malamnya dalam kondisi santai. Sudah Maka sama-sama nggak akan dingin, ada ya, Pak? terjadi pertengkaran. Iya. Baik, jadi Bukan tidak diselesaikan, tapi nanti tunggu momennya Pak. ditunggu momennya. Jadi ketika terjadi permasalahan atau konflik, bukan hubungannya yang diselesaikan, tapi masalahnya. Masalahnya diselesaikan. nanti. Baik, Insya Allah luar biasa. Nah, berbicara tentang konflik, ketika sudah kita jadikan konflik itu ternyata bukan sebagai isu ketidakcocokan, tapi isu yang harus kita selesaikan menuju pasangan, menuju rumah tangga yang lebih kuat lagi, yang lebih kokoh lagi. Karena kalau misalkan dalam rumah tangga itu tidak ada bumbu-bumbu konfliknya, nggak seru juga ya Pak Haji. Betul, Justru betul. kurang gimana gitu. Iya. Ya. Nah, menurut Bapak nih terkait dengan pasangan mana sih yang nggak ada debat? Pasti ada debat ya Pak. Pasti ada hal kecil aja. Iya. Dari hal kecil sampai hal besar pasti menjadi bahan perdebatan. Nah, menurut Pak Naib, gimana cara membedakan perdebatan yang sehat
dan perdebatan yang tidak sehat nih, Pak Naib? Dari kalimat bahasa sehat dan tidak sehat sudah kelihatan, Mas. Tatkala kita bicara tidak sehat, bahkan disertai dengan sebuah emosi yang tinggi juga saja bisa. Yang kedua, saling menekan egonya kita kedepankan seolah kita benar, kita punya alasan yang kuat. Itu kan dari bahasa sudah dapat kelihatan. Padahal dalam rumah tangga bukan itu yang dibutuhkan, Mas. Tetap komunikasi yang sehat yang harus kita bangun. Artinya, kenapa harus kita bangun yang sehat? Karena rumah tangga ini ya tadi, kita tuh mengenal satu dengan yang lain, itu harus bisa saling mengisi. Betul. Jadi jangan memperdebatkan yang hal-hal yang sifatnya tadi. Ya semakin gede lah kalau permasalahan-permasalahan dibesar-besarkan dengan perdebatan-perdebatan yang saling menekan, saling mengintimidasi, saling mengatur. Itu kan perdebatan-perdebatan yang tidak sehat. Betul, Pak. Nah, di sini kita bukan mencari perdebatan dalam rumah tangga, mencari penyelesaian. Apa itu penyelesaian akar masalahnya apa? Kan begitu. Bisa kita sama tinggal luar bersama, kita santai di mana kita bicarakan. Gitu. Jadi kalau perdebatan yang tidak sehat ya jelas itu nanti terjadi pertengkaran Yang bisa hebat, sampai jadi KDART ya, dan betul, itu tidak dibolehkan dari segi hukum apapun. Betul. Jadi ketika perdebatan itu mulai muncul, sebaiknya jangan mengiring kepada perdebatan yang lebih besar ya Pak Haji. Betul, tapi maka bagaimana tadi cara kita untuk meminimalisir perdebatan itu. betul, maka tadi yang tadi saya sampaikan, tatkala kami dari awal sudah ada komitmen, tidak saling menyerang, tidak saling menyakiti, tidak saling menyalahkan, ya insya Allah nggak ada perdebatan tidak sehat itu. Baik, jadi pada intinya perdebatan dalam rumah tangga itu hal yang biasa, tetapi sebagai pasangan tentu bagaimana kita saling meminimalisir perdebatan menjadi perdebatan yang sehat, tidak berujung kepada pertengkaran yang bahkan nanti ujungnya KDRT, yang bahkan itu tidak sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Perdebatan tadi tentu menjadi suatu hal yang pasti dalam rumah tangga. Nah, kemudian ada juga bagaimana rumah tangga itu menjadi kokoh dan kuat, itu diantaranya melalui kebiasaan juga ternyata Pak Haji. Menurut Pak Naim nih, kira-kira bagaimana sih kebiasaan yang kita bangun bersama pasangan kita, suami istri, dalam sehari-hari yang bisa saling menghargai, yang bisa memperkuat hubungan rumah tangga itu menjadi lebih baik, Pak Haji? Iya, pada pandangan agama kita jelas ya, ada hak dan kewajiban. Kita sebagai suami kewajibannya apa, istri juga kewajibannya apa. Karena kita di dalam keluarga, nanti itu akan menjadi satu madrasah yang pertama buat anak-anak kita. Tatkala kita sudah mengetahui peran dan fungsinya, insya Allah tidak akan pernah ada terjadi konflik. Nah, kita sekarang di zaman sekarang ini kan termasuk perempuan juga punya peran yang ikut membantu suami, sama-sama kerja misalnya. Tapi tatkala dia juga memahami tentang kewajibannya seorang istri, tidak akan terjadi saling tabrakan dan menyalahkan. Jadi intinya ya tadi saling mengerti dan saling memahami. Karena apapun bentuknya, kekurangan kembali lagi saya tekankan tetap ada. Ada tadi kasus yang tadi yang pernah saya pelajari, antaranya adalah teman saya sendiri, Mas. Pada dasarnya dia itu sukses dalam arti ekonominya mapan. Seorang suami kerjanya adalah mengawal ikan, karena kita ada di pantai, ada di eretan, mengawal ikan ke Jakarta. Istrinya itu mencari ikan, artinya beli di pasar ikan. Dia yang ngumpulin, nanti suaminya yang menjual. Kerjanya berangkatnya habis subuh, istri itu sudah ke TPI untuk mencari ikan. Tapi dia punya kewajibannya, dia akan makanan pagi apa udah ada semua Mas di meja pagi itu. Setelah selesai, dia selesai semuanya, makan udah terkumpul, dia berangkat. Artinya kewajiban seorang istrinya sudah tidak ditinggalkan lagi. Karena suaminya itu kan kalau berangkat ke Jakarta jam 3 baru nyampe rumah. Dia akan tidur habis subuh jam 10, tidur lagi jam 10 baru bangun. Tapi begitu keluar udah ada makanan, udah disediakan oleh istrinya. Nah setelah itu dia nyusul ke Kongsi, siangnya berangkat ke Jakarta tiap hari. Ekonomi mapan, anak juga artinya sekolah semua.
Tapi ada satu hal yang tadi yang ada kekurangan tentang adanya komunikasi tentang tadi yang makan tidak ditungguin, tidak diambilkan, minum tidak dilayani lah, tidak diterlayani. Nah, dia menemukan seorang perempuan yang melayani tapi tidak bisa mencari ini. Ada satu kegalauan di sana. Nah, ini yang akan menyebabkan satu masalah. Padahal kalau tahu peran dan fungsinya dia sudah maksimal, kita saling menyadari tentang kerjaan kita juga hal yang sama, tidak akan pernah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu. Padahal semuanya sibuk, semuanya repot. Ya, sebagai masyarakat dan sebagai keluarga. Nah, contoh tadi itu mencontohkan apabila peran kita sudah dikerjakan tapi masih tetap disalahkan. Seorang suami kepengennya ditungguin, kepengen dilayani, gitu. Menemukan wanita yang melayani. Setelah terjadi satu hal yang tidak diinginkan, bercerai. Dia secara naluri bisa dilayani oleh seorang istri, tapi dia tidak, di ekonominya dia tidak bisa membantu. Betul. Nah ini. Contoh itu harus kita sadari, kalaupun misalnya hal itu ada kekurangan, jangan dilihat kekurangannya. Betul. Gitu. Jadi pertama niat kita dulu yang baik, tujuan kita untuk menggelar rumah tangga supaya kita rumah tangga kita itu ya sakinah mawaddah warahmah. Kan berawal dari bertemu. Setelah bertemu kita berjalan, saling mengenal, saling mengisi. Setelah mengisi kan udah tinggal apa sih? Ya, secara ekonomi kita sudah mampu, anak juga sudah besar, ya udah. Kita rasakan sampai kita di akhir tua nanti. Cari wong Jawa tinggal tua. Insya Allah. Jadi kira-kira jangan sampai terjadi konflik ya. Kita harus menyadari dengan segala kekurangan kita. Karena saya yakin mencari kemanapun tidak ada wanita yang sempurna. Betul. Seperti yang kita inginkan. Laki-laki juga tidak ada yang sempurna yang mereka inginkan. Jadi pada intinya pasangan itu tidak ada yang sempurna, tapi dengan pasangan itu kita mewujudkan sesuatu yang sempurna. Sebagaimana dalam surat Al-Qur'an ya Pak Naib, kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi pasangan itu saling melengkapi pakaian buat pasangan yang lain. Suami menjadi pakaian bagi istrinya, istrinya menjadi pakaian bagi suaminya. Jadi kalau misalkan kita mencari pasangan yang sempurna nih, mencari istri yang sempurna nih, suami yang sempurna, sampai mati nggak akan pernah ketemu. Itu kan secara harfiah pakaian wanita itu kan cantik ya Mas. Ya bercantiklah dalam keluarga kamu. Kenapa sih pengantin harus cantik, didandan dengan yang itu artinya kalau kita terjemahkan dalam rumah tangga itu ya saling menutupi. Betul. Yang tadi aja kira bagus. Berjalanlah kamu sebagai jadi rumah tangga itu seperti pengantin yang selalu indah, semua kelihatan. Betul. Ya, jadi rahasia apapun yang dimiliki oleh dua orang insan, laki-laki dan perempuan, yang tahu ya hanya berdua, jangan diberikan oleh orang lain. Apalagi zaman sekarang zaman IT ya. Iya betul. Yang gampang mudah share, kalau gampang viral ya. Viral itu jangan, itu milik kita, konsumsi kita. Berarti pesannya nih Pak Haji, berarti ketika ada permasalahan yang terjadi dalam keluarga, dalam rumah tangga, apapun permasalahannya sebisa mungkin jangan sampai orang lain tahu ya Pak. Betul. Selesaikan jangan sampai lebih dari 3 hari ya, karena pasti akan ada pihak lain yang masuk. Betul. Terus jangan sampai tidak terselesaikan dengan kondisi yang hangat dingin, hati dan pikiran dingin, kalaupun tidak bisa mencari tempat-tempat tertentu. Jangan sampai berlarut-larut. Ya, yang kira-kira kita bisa asik untuk ngobrol. Karena apapun bentuknya, saya juga punya masa lalu, Anda punya masalah. Kenangan inilah yang harus kita ingat. Bukan masalah yang harus kita besar-besarkan. Itu intinya. Nah, terakhir nih Pak Haji. Jadi sudah kita usahakan komunikasi yang baik. Ketika terjadi perdebatan kita sudah minimalisir. Kemudian kita sudah saling menutupi aib pasangan kita masing-masing. Nah, ketika tetap terjadi konflik nih Pak Haji. Tetap juga terjadi konflik nih. Kira-kira bagaimana sih? Apa sih langkah yang sebaiknya kita lakukan supaya hubungan kita itu pulih kembali dan tidak meninggalkan luka Pak Haji? Iya. Dalam agama juga diajarkan ya, ada yang namanya dalam pertikaian yang tidak dapat diselesaikan itu kan kita harus memisahkan diri dulu ya, jangan keluar dari rumah dulu. Kalau hal itu dalam 3 hari tidak bisa diselesaikan, mungkin ada pihak-pihak ketiga yang, kalau menurut pendapat saya jangan nyari pihak ketiga, harus kita berdua yang selalu kita selesaikan. Karena kalau pihak ketiga nanti bisa melebar dan itu adalah rahasia saya. Kita mencoba memisahkan diri misalnya dalam satu rumah atau
beda kamar atau apa, mungkin kita untuk selalu berpikir, untuk selalu, jadi jangan mudah cepat kita langsung setelah ada masalah ke pengadilan gitu, itu jangan, karena di sana ada tempat untuk kita berpikir. Betul. Kita minta petunjuk pada Allah apa yang harus kerjakan, dan di dalam itu juga ada yang namanya pisah ranjang ya, ada 3 bulan jeda gitu, karena saya yakin di sana akan setelah kita berpikir ada hal-hal yang sangat baik. Dan itu jarang kadang-kadang dilakukan. Jadi kita tidak harus emosi langsung mengambil sikap kita misalnya langsung pengadilan, jangan. Kita pisah dulu sebentar, barangkali ada yang hal-hal yang nanti yang bisa menimbulkan satu kebaikan, kita kembali lagi. Jadi ketika sudah terjadi konflik, jangan langsung ke pengadilan ya. Jangan. Jadi mungkin masing-masing suami istri mungkin introspeksi diri masing-masing. Kemudian mungkin kita lihat jangan kesalahan pasangan kita. Betul. Mungkin kita lihat kesalahan kita diri sendiri dulu, kemudian saling introspeksi diri, kemudian sudah sama-sama tenang baru komunikasikan lagi. Iya. Jangan langsung cari pihak ketiga barangkali Pak Haji ya. Iya. Mungkin bisa pisah ranjang dulu sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya Pak Haji ya. Baik, Masya Allah. Mungkin poin yang mungkin terakhir nih Pak Haji sebagai pesan atau nasihat buat sobat pranikah dimanapun berada, baik yang mau nikah ataupun yang sudah nikah nih Pak Haji. Kira-kira apa sih pesan dan nasihat buat para sobat pranikah kita yang ada di mana? Ya, siapkan diri Anda, diri kita sebelum menikah, karena itu sangat perlu ya. Kematangan cara berpikir. Pertama kita harus memahami siapa, apa watak calon kita juga harus kita kenal dulu. Nah, seperti yang pernah saya kerjakan, komitmen yang harus kita kerjakan, kita bangun adalah pertama, apabila saya marah, kamu jangan marah, kamu marah, saya juga akan menghindar supaya jangan terjadi pertengkaran. Terus yang kedua, tadi tatkala kita sudah bangun, kita saling memahami dan kita cari kekurangan itu untuk ditutupi, bukan untuk dibesar-besarkan, disalahkan. Tatkala kita saling menutupi segala kekurangan, insya Allah kita memahami dan kita mau menerima, inilah kondisi yang harus kita terima, karena ini adalah satu kebesaran yang Allah kirimkan pada diri kita, inilah yang terbaik. Jadi intinya komitmen awal harus kita bangun untuk menjaga sama-sama dalam rumah tangga. Luar biasa. Jadi mengarungi bahtera rumah tangga harus ingat selalu komitmen awal, buat apa sih kita menyatukan diri ini dengan pasangan kita, harus selalu ingat. Masya Allah, luar biasa Pak Naib. Obrolan kita hari ini sangat luar biasa banget Pak Naib. Dari Pak Naib, Pak Haji Suyatno SHI, kita belajar bahwa komunikasi dalam rumah tangga itu bukan sekedar bicara, tapi mendengar, memahami, dan menghargai pasangan kita. Konflik dalam rumah tangga itu pasti ada, tapi bagaimana cara kita menyelesaikan konflik itulah yang menentukan kemana arah rumah tangga kita ke depannya. Masya Allah, terima kasih sebelumnya Pak Haji sudah memberikan ilmu yang luar biasa kepada kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat obrolan kita hari ini dan mampu membantu untuk dimanapun sobat pranikah berada mempersiapkan diri jadi pasangan yang lebih bijak dan komunikatif. Baik, sampai jumpa untuk episode berikutnya. Ingat, cinta boleh datang dari hati, tapi langgengnya suatu pernikahan ditentukan oleh komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.